Kali ini saya akan berbagi praktik baik saya tentang aksi nyata desiminasi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya adalah Suryani SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7, guru SMP Negeri 1 Bagan Sinombaraya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, saya dan rekan-rekan CGP angkatan 7 Kabupaten Rokan Hilir dibimbing oleh Bapak Pariaman Saragi STMSI selaku fasilitator, dan yang sebelah kanan Bapak Erwin Saputra SPD selaku pengajar praktik. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata saya terkait materi tentang budaya positif. Latar belakang. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid melalui disiplin positif untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Deskripsi aksi nyata. Pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini, tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran tentang penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul tersebut. Aksi nyata dilakukan secara luring menggunakan ruangan laboratorium SMP Negeri 1 Bagan Sinombaraya yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan desiminasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Arus Ginanjar MPD selaku pengawas, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bagan Sinombaraya, Ibu Elinawati SPD, MPD, dan Kepala Sekolah SMP 2 Bagan Sinombaraya, Bapak Sumanto SPD. Kegiatan desiminasi ini dilaksanakan secara luring dan kolaboratif dengan Bapak Pengawas Arus Ginanjar MPD pada tanggal 25 Januari 2023. Dan untuk sesi materi budaya positif disampaikan oleh saya selaku calon guru penggerak selama lebih kurang 60 menit kepada sebanyak 26 peserta dari 4 sekolah dan dari 2 kecamatan. Kegiatan berjalan dengan baik, tertib, dan lancar serta memberikan antusias yang tinggi terkait materi budaya positif. Pada saat kegiatan desiminasi, rekaman dibantu oleh rekan sejawat saya. Adapun tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, terbentuknya karakter disiplin yang kuat dari dalam diri siswa. Yang kedua, menumbuhkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan dan membiasakan budaya positif sekolah sehingga tumbuh disiplin sekolah. Dan tujuan aksi nyata ini juga saya harapkan saya bisa berbagi praktik baik terhadap teman sejawat. Harapannya saya bisa berkolaborasi untuk menumbuhkan kedisiplinan di sekolah. Adapun tolak ukur dari kegiatan ini adalah terbentuknya keyakinan kelas dengan melibatkan warga kelas dengan antusiasme dan terbuka. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi untuk menemukan kebutuhan siswa dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Yang terakhir, menerapkan peran kontrol sebagai manajer dalam menanamkan karakter, menemukan kebutuhan,
terwujudnya murid yang memiliki budi pekerti yang baik dengan menerapkan budaya positif. Adapun lini masa tindakan yang akan saya lakukan pada kegiatan aksi nyata adalah pertama kali saya menyusun perencanaan, yaitu tanggal 11 Januari 2023. Yang kedua, saya meminta dukungan kepala sekolah untuk merealisasikan kegiatan aksi nyata, yaitu pada tanggal 12 Januari 2023. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas tanggal 13 Januari 2020. Selanjutnya tanggal 16 Januari saya melaksanakan segitiga restitusi untuk menemukan kebutuhan dasar siswa yang melanggar keyakinan kelas. Selanjutnya meminta murid membuat refleksi setelah mengikuti segitiga restitusi. Yang terakhir adalah berbagi pengalaman praktik baik dengan melakukan kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif, bagaimana dalam menerapkan budaya positif di kelas kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Untuk kelancaran kegiatan aksi nyata ini, tentunya saya perlu dukungan dari berbagai pihak, khususnya warga sekolah. Adapun dukungan yang saya berikan adalah dukungan kepala sekolah agar kegiatan ini diberi izin dan saya dapat menyampaikan praktik baik saya kepada rekan-rekan sejawat saya melalui kegiatan diseminasi. Yang kedua, teman sejawat, kemudian yang ketiga orang tua, dan yang keempat murid. Kemudian tidak lupa juga kepada sarana dan prasarana yang mendukung dalam lancarnya kegiatan diseminasi. Hasil aksi nyata. Hasil dari aksi nyata budaya positif yang telah dilakukan adalah terbentuknya keyakinan kelas bersama murid dan sudah mulai menerapkannya di kelas. Hal tersebut terlihat dari perubahan perilaku murid yang pelan-pelan mulai membiasakan diri dalam mengimplementasikannya di dalam kelas. Terlaksananya pengimbasan praktik baik budaya positif melalui kegiatan diseminasi untuk menularkan kepada rekan sejawat mengenai budaya positif yang sudah dilakukan, sehingga diharapkan adanya kerjasama seluruh warga sekolah dalam menerapkan budaya positif. Untuk bukti fisik hasil aksi nyata dapat dilihat dari dokumentasi proses pelaksanaan aksi nyata. Tantangan dalam melakukan aksi nyata. Dalam suatu kegiatan apapun, pasti kita akan menemukan kendala-kendala yang akan selalu dihadapi. Adapun kendala yang saya hadapi atau tantangan dalam melakukan aksi nyata adalah yaitu mudahnya murid terpengaruh oleh lingkungan sekitar, sehingga budaya positif yang telah ditetapkan harus selalu diingatkan tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh murid. Kemudian masih banyak para orang tua serta rekan sejawat yang meyakini bahwa paradigma hukuman adalah cara yang paling efektif dalam menerapkan disiplin. Yang terakhir, sebagai guru harus menjadi model yang baik dalam menerapkan budaya positif. Untuk itu, guru harus selalu memiliki integritas yang tinggi dalam menerapkan disiplin positif. Adapun pembelajaran yang diperoleh dari aksi nyata adalah dalam kegiatan ini banyak pembelajaran yang saya dapatkan pada saat saya menerapkan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Salah satunya adalah nilai gotong royong dan kerjasama. Karena kegiatan penerapan budaya positif ini tidak dapat dilakukan sendirian tanpa adanya dukungan dari pihak lain, yaitu rekan sejawat dan pimpinan pada satu instansi. Dalam penerapan budaya positif, perlu kolaborasi dengan warga sekolah agar dapat tercapai
tercipta budaya positif dengan baik. Perbaikan di masa yang akan datang. Dengan adanya kendala yang ditemui dalam menjalankan praktik budaya positif, maka perlu dievaluasi kegiatan dalam menerapkan budaya positif. Menata kembali hal-hal yang dianggap penting, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun keyakinan kelas dengan kalimat efektif, mudah diingat, seperti poster dibuat semenarik mungkin. Kemudian selain dipajang di kelas, juga diposting di media sosial agar anak akrab dengan keyakinan kelas yang mereka buat. Yang kedua, guru tidak bosan untuk mengingatkan keyakinan kelas sebagai bentuk budaya positif. Yang ketiga, perlu kerjasama yang baik dan konsisten dalam menerapkan budaya positif. Harapannya, setiap guru dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah bukti dokumentasi kegiatan penerapan budaya positif yang saya lakukan, yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan pelimbasan budaya positif, yaitu dengan melakukan definisi terhadap rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di acara aksi nyata Guru Penggerak Angkatan 7 oleh Ibu Suryani SPD di SMP Negeri 1 Bagan Sinembah Raya. Tak lupa salawat berangkai salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, acara hari ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diminta untuk berdiri. Indonesia
Selanjutnya menyanyikan Mas Guru Penggerak. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Suryani SPD, calon guru penggerak angkatan 7 mengenai budi pekerti. Kepada Ibu Suryani kami persilakan. Budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam bahagia, semoga sehat selalu kita ya Bapak Ibu. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana dalam hal ini adalah menjadi salah satu tugas aksi nyata kami yang ditugaskan oleh Kemendikbud untuk mengibarkan kepada Bapak Ibu teman sejawat di lingkup sekolah. Kemudian sholawat beriring salam tak lupa kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bersalawat kepadanya kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak dan Ibu, berdirinya saya di depan Bapak dan Ibu ini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu atau saya lebih berpengalaman, tidak. Saya yakini Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini pengalamannya jauh lebih lama dari saya, banyak makan asam garam dalam dunia pendidikan. Tetapi karena memang sudah tugas kami untuk berbagi ilmu supaya tidak sampai hanya kepada saya, jadi bisa saya
Di balik sapu kalau dia cuma satu dia tidak akan berfungsi, tapi kalau dia bersatu pasti berfungsi. Seperti itu, karena di dalam pendidikan guru penggerak ini yang diangkat itu adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di ruangan ini. Semoga ini menjadi membawa manfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja untuk tujuan aksi nyata kali ini yaitu tentang budaya positif. Adapun tujuannya adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa untuk disiplin. Ya, di sini ada kata motivasi intrinsik, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sedang kita laksanakan untuk tahun ini. Udah sampai 2 tingkat ya Bapak Ibu, kelas 7 dan kemudian nanti di kelas 8. Yang terakhir diharapkan nanti murid akan tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, walaupun kita sudah saling kenal, setidaknya saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Suliani. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Rokan Hilir. Masih calon ya Bapak Ibu, masih ada jenjang belum tentu lagi menjadi guru penggerak. Kemudian yang di tengah itu adalah Bapak Pariaman Saragi STMT selaku fasilitator kami di kelas 0706 Riau Kabupaten Rokan Hilir. Beliau yang membimbing kami secara daring di LMS. Kemudian yang di sisi kanan itu adalah Bapak Erwin Saputra SPD. Beliau berperan sebagai pengajar praktik yang membimbing kami secara daring ketika lokakarya. Nah, kemarin sudah saya undang Bapak Erwin Saputra, mungkin berhalangan hadir, katanya beliau sakit. Ya musuh. Baik Bapak Ibu, izin untuk menampilkan slide berikutnya. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat bersama. Di slide ada 3 buah pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju? Semua setuju? Oke, baik, kita fokus ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat menumbuhkan disiplin sekolah. Untuk poin yang kedua bagaimana Bapak Ibu? Oke, baik, setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setengah setuju. Oke, baik. Jadi kita lihat nanti apakah ketiga poin ini sesuai dengan pembelajaran Bapak Ki Hajar Dewantara yang saat ini merupakan dasar kita dalam menjalankan kurikulum Merdeka. Bapak itu sebagai pencetusnya, konsep Bapak itu yang dipakai dalam kurikulum Merdeka saat ini yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, next kita lihat. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin Bapak dan Ibu kita bermain sebuah permainan. Namanya bermain kepala tangan. Saya lupa tadi menyiapkan kertas. Bapak Ibu ada menyiapkan kertas kecil saja. Kecil saja, saya lupa. Jadi nama permainan adalah tangan A dan tangan B. Jadi tangan A itu Anda, tangan B teman Anda yang di samping. Jadi permainan ini harus berpasangan. Jadi kalau yang sendirian, Bapak nanti tunggu pasangannya. Pamin sendirian. Ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu berpasangan. Kemudian satu orang ambil sebuah kertas, tulis
tulis di secari kertas itu hal atau benda apa yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Tuliskan di secari kertas. Udah ya, tuliskan apa hal yang paling berharga. Bisa jadi ditulis di situ Bapak Aman misalkan. Tulis saja Bapak Aman. Apa saja bebas Bapak Ibu, gak mesti kayak barang berupa barang, enggak. Apa saja hal yang paling berharga di dalam hidup Ibu. Bisa, bebas Pak, bebas. Itu memang kebutuhan ya kan Pak, tidak munafik, memang butuh. Kita butuh uang, memang butuh hidup. Pak Aman belum dapat kertas. Saya karena pointernya Pak saja. Oh ini kan belum ada. Apa saja Bu yang paling Ibu anggap berharga, Bapak Ibu paling anggap paling berharga dalam hidup Ibu. Tadi ke Pak Amin kan uang, bebas sih. Misalnya budaya ditulisnya di dalam kertas itu Pak Aman, boleh-boleh saja. Ya kan memang orang paling berharga dalam hidup kita, ya kan? Pak Aman dan Pak Aman kenapa ini? Ibu, silakan. Nah, setelah nanti sudah selesai, siapa yang menuliskan tadi genggam yang Ibu tulis erat-erat, sangat erat. Jadi tugas teman Bapak Ibu adalah bagaimana caranya temannya bisa membuka kepalan tangan kamu, baik dengan cara membujuk, merayu, memaksa, terserah bagaimana cara Bapak Ibu supaya bisa terbuka. Kita kalau itu paling berharga tentu kita pertahankan kan. Nah si temannya kan juga ingin tahu. Nah tentu dia juga berupaya bagaimana supaya bisa terbuka, supaya dia bisa tahu. Nah coba Bapak dan Ibu kalau memang sudah silakan. Silakan ya mulai. Dipraktekkan gimana Bapak Ibu teman yang sebelahnya itu yang berusaha untuk tahu gitu. Nah silakan Bapak dan Ibu. Pak Amin tak ada pula Pak Samina ya. Silakan. Irayu Pak. Pak Amin yang pegang siapa yang punya? Oh sudah berhasil. Tidak Bapak Ibu, sudah? Semua sudah berhasil dibuka? Oh, jadi dari permainan tadi Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Apa yang Bapak Ibu bisa tangkap dari permainan itu? Menganalisa. Kalau menurut saya itu butuh usaha. Jackson. Menurut hemat saya, yang paling berharga dari jawaban seluruh teman-teman, saya menjawab yang mereka jawab semua salah, kecuali yang saya jawab. Bapak jawab apa? Jawaban saya, yang paling berharga dalam hidup ini adalah kesehatan. Yes. Kesehatan betul. Tapi bukan berarti yang lain juga salah. Setiap orang kan ada pandangan masing-masing. Bukan pendapat saya. Iya, gitu. Jadi pada saat Bapak dan Ibu untuk membuka tangan temannya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Yang dibuka rasanya gimana yang dibuka? Yang memegang?
nggak membuka, dia berjuang untuk membuka. Kemudian yang menggenggam, mempertahankan sekuat tenaga. Kalau itu terjadi kan berarti seperti ada sedikit pemaksaan kan. Kalau misalnya tangan kita dibuka secara paksa, secara fisik tangan kita terasa apa? Sakit. Itu dia. Konsepnya itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu dengan cara paksaan, itu efeknya adalah rasa sakit. Itulah yang nanti kita bahas ya Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut. Nah, dari permainan tadi adanya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau yang disebut dengan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita selama ini merasa kita bisa mengontrol murid. Tidak Bapak dan Ibu. Kita paksa bagaimanapun murid untuk menjadi seperti apa yang kita mau, itu tidak akan pernah bisa. Tidak akan. Itu Bapak dan Ibu. Jadi ilusi kalau guru itu bisa mengontrol murid. Murid di sekolah sampai jam berapa sih? Dari jam 7:30 sampai jam 1:30. Sampai di rumah, ya kan? Ekonya besar. Ini bingungnya. Ya, bukan soal itu. Jadi nggak jelas. Gemar. Itu aja. Iya. Ini tadi sebenarnya apa namanya? Kalau ini nanti ada masalah. Dah lanjut Bapak dan Ibu. Yang kedua. Ini kecelakaan aja. Oh, tak apa-apa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Belum tentu Bapak dan Ibu. Ya, selama ini kan kita merasa kalau kita merasa orang berbuat jelas Bapak Ibu. Dan di saya kayaknya kurang. Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Belum tentu. Ya, bisa jadi anak merasa sakit hati, rendah diri, seperti itu. Jadi kan setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Belum tentu juga Bapak dan Ibu. Ya, ketika dipuji, ya kan, dia jadi bergantung. Ketika tidak dipuji, dia kendor lagi semangatnya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering terjadi pada kita Bapak Ibu kalau kita mau refleksi. Kita kan sering memaksakan kan? Oh, kamu harus begini, harusnya kamu begini, begitu kan? Nah, padahal setiap anak menurut Ki Hajar Dewantara itu mereka memiliki potensi masing-masing. Jadi tugas kita adalah menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa mengajar mereka seperti guru kita mengajar kita dulu, gitu Bapak Ibu. Karena kita sudah berbeda zaman. Ya. Itu Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan lebih dalam lagi. Nah, ini dia perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, pertanyaannya dari permainan tadi, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol di permainan tadi? Siapa yang memiliki kontrol untuk membuka tangan kita itu siapa? Orang yang bersangkutan kan? Sama seperti anak kita. Kalau memang di dalam dirinya dia tidak mau, kita paksa dia, kita hardik dia, kita hukum dia tidak akan mau gitu. Itu dia ilustrasi permainan tadi maksudnya Bapak dan Ibu. Artinya berarti kontrol itu ada pada diri kita. Mau kita buka ya kita mau. Kalau nggak mau ya siapa yang bisa paksa? Kan gitu. Tuh. Kemudian, pada stimulus respon kita selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita selalu memaksakan itu. Teori kontrolnya atau
teori pilihan, harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu dia perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu Bapak Ibu anak yang kita terlambat itu dia pasti salah. Ya mungkin kebiasaan sebagian besar kita lihat kebanyakan anak berbohong. Tapi kan belum tentu semua anak yang terlambat itu buruk. Bisa jadi mungkin banyak bocor, atau misalkan terlambat bangun karena di rumah tidak ada yang mengontrolnya, seperti itu. Kita saja kan sebagai guru kadang terlambat kan kadang ibu, kadang dia bocor atau seperti apa tuh. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang atau anak, baik buruk atau baik, itu pasti ada tujuan Bapak dan Ibu. Contoh, ketika anak merebut paksa, misalkan bekal dari temannya misalnya. Harusnya ketika kita menghadapi situasi itu, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Langsung memvonis atau kita tanya dulu biasanya? Biasa tanya dulu kan, kenapa kamu mengambil bekal temanmu? Dan kalau jawaban dia, saya lapar Bu, berarti dia ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan survival, kebutuhan bertahan hidup, dia lapar. Jadi dia mengambil. Ada lagi memang kebutuhannya tuh iseng. Dia senang lihat temannya nengok ekspresi temannya itu marah gitu, dia senang gitu. Ada juga anak yang seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu, semua perilaku pasti ada tujuannya, terlepas itu perilaku buruk maupun perilaku baik. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Belum tentu. Kalau saya nggak mau, mana bisa dipaksa, ya kan? Yang menurut teori kontrol hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak mungkin Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya memang. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagak. Kita sering kadang memaksakan ke anak kan Bapak Ibu. Kamu harusnya kan begini, gitu. Seharusnya kan kita dari dulu permasalahan. Dia kenapa? Sebabnya apa? Kebutuhan dia apa? Nah, makanya itu perlu kolaborasi. Kolaborasi itu bukan hanya kita dengan guru, tapi juga dengan siswa. Kayak tadi siswa yang merebut bekal. Kamu kenapa? Bisa jadi memang dia yang tadi butuh kesenangan, lapar, ya kan? Kan kita tidak tahu masalah anak kita apa di rumah. Jadi kita perlu tanya dulu sebelum memvonis, seperti itu. Dan kalau dalam teori kontrol itu kita nggak hanya memvonis, tapi kita mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi kita temui. Jadi gimana caranya supaya dia tidak berbuat seperti itu lagi? Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk merubah. Yang kata anak-anak kami kalau ke kelas, mereka mengatakan itu sudah tradisi Bu, bisa gili teman, katanya tradisi. Apa lagi namanya? Mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya, katanya sudah tradisi. Tapi kan kita tidak boleh menyerah, karena memang sudah ranah kita di pendidikan, mau nggak mau kita memang harus. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir, kalau stimulus respon, dia model berpikirnya menang kalah, kayak yang tadi. Kalau orang yang kamu kalah, aku yang menang, kan gitu tadi waktu permainan tadi. Nah kalau dia teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, gitu. Jadi kalau kita ke anak kan kita sering memvonis, kamu begitu kan, karena kita merasa punya kuasa. Padahal tidak, harusnya kita kolaborasi, gitu. Jadi kita berhasil, anakku tidak tersakiti. Bapak ini udah banyak ini yang di kepalanya. Lanjut ya Bapak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kan gitu Bapak Ibu.
mulai dari diri kita dulu sebenarnya. Saya pun begitu, saya di depan ini bukan mau ya tahu-tahu guru langsung begini, enggak bukan gitu. Justru saya di depan ini berbagi gitu, karena waktu pendidikan pun saya gini, Pak, apa mungkin Pak sama Bapak fasilitator saya, anak banyak loh Pak, tidak mungkin kami memahami satu-satu. Ya itu tadi, saya tanya dulu, Ibu menjadi guru itu pilihan Ibu atau bagaimana gitu? Tanya gitu baru di ini. Nah kalau kita sudah di situ ya kita harus berusaha semampu kita untuk memberikan yang terbaik gitu. Ya kita nggak bisa betul dengan cara kita. Kadang-kadang kita harus saling kolaborasi dengan yang lain. Nah, sudah panjang ya sebenarnya, padahal ini baru masuk. Jadi yang mau dibahas di kegiatan ini adalah apa itu budaya positif. Kalau mendengar budaya positif, kira-kira menurut Bapak Ibu itu apa sih budaya positif? Apa Pak budaya positif kira-kira? Kebiasaan yang baik, ya, benar, kebiasaan yang baik atau nilai-nilai. Ya, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Di sini di garis bawahi ya Bapak Ibu, berpihak kepada peserta didik. Ya, menjadi pribadi agar tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita ini bermula dari nilai-nilai yang ada di sekolah kita Bapak Ibu. Saya yakin kita semua di sekolah Bapak dan Ibu sudah menerapkan budaya-budaya positif. Contohnya nilai religius itu seperti kita ada diri yasin, kemudian sholat berjamaah itu juga sudah merupakan salah satu nilai-nilai yang ada di sekolah. Kemudian gotong royong nilainya gotong royong, kegiatannya Jumat bersih misalkan. Jadi berangkat dari nilai-nilai yang ada, kita bentuk keyakinan-keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kita sepakati, kemudian dengan konsisten kita jalankan seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi nanti diharapkan setelah sudah memudaya sikap positif tadi, akan tumbuh yang namanya disiplin positif. Kita selama ini kalau mendengar kata disiplin yang ada di benak kita apa itu? Aturan, ya kan? Taat, harus patuh. Dan satu lagi disandingkan dengan kata sanksi atau hukuman kalau kita melanggarkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang praktiknya melibatkan perilaku komunikasi antara guru dengan murid. Contohnya ketika membuat keyakinan kelas atau kalau saya keyakinan kelas karena lingkup saya di kelas, atau keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Awalnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini disebut dengan peraturan sekolah. Tapi di kurikulum Merdeka namanya sudah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dia bukan hanya berubah secara kosakata, tidak, tetapi beda. Kalau peraturan itu konotasinya negatif. Kalau keyakinan, karena itu berangkat dari nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang ada di sekolah. Berangkat dari situ kita yakini, kita sepakati, kita laksanakan secara konsisten. Contohnya, di sana kita ke kelas. Kita sebelum membuat keyakinan kelas kan kita sosialisasikan dulu. Kemudian kita tanya, anak-anak, kita mau kelas kita seperti apa? Pasti anak akan mengungkapkan unek-uneknya. Kami mau bu kelas kami bersih, tidak ada bau sepatu, tidak ada bau kaos kaki seperti itu. Jadi gimana caranya? Kan gitu. Harus ini bu, harus saling jaga kebersihan lah bu, gitu. Dapat satu nilai, ya kan? Nilai tanggung jawab gitu. Dari nilai tanggung jawab itulah yang dikonsep nanti menjadi keyakinan
kelas, salah satunya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, universal. Kalau peraturan dia kan per poin, misalnya dilarang mencoret-coret, dilarang membuang sampah. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, universal. Jadi nilai tanggung jawab itu menjaga kebersihan contohnya, mengembalikan buku pada tempatnya itu. Jadi dia sifatnya tuh abstrak gitu Bapak Ibu. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa makna disiplin itu bergeser ya. Sebenarnya makna disiplin itu belajar Bapak Ibu. Tapi selama ini kita memaknai disiplin itu kan seperti hal yang kaku gitu, harus patuh, harus taat seperti itu. Seperti ada pemaksaan di dalamnya, ya kan? Ini dia pada poin kita. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita seperti kayak menyuruh orang gitu. Tapi kalau keyakinan kelas, kita keyakinan masing-masing diri kita. Kan itu yang buat kita, yang menyepakati juga kita. Kalau peraturan itu kan biasanya satu pihak Bapak Ibu yang buat, misalnya pihak sekolah atau pihak guru. Jadinya pihak kedua hanya mematuhi gitu. Kalau keyakinan tidak, sifatnya kolaborasi, kemudian dibuat, kemudian dipublikasi, kemudian dilakukan secara bersama-sama. Ada konsekuensinya nggak? Ya ada. Kalau seandainya ada di dalam warga kelas yang melanggar, gimana caranya? Nah nanti ada yang namanya segitiga restitusi, cara menangani anak-anak yang melanggar keyakinan kelas seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini tadi yang saya katakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi cara pembuatan keyakinan kelas tadi, keyakinan sekolah itu berdasar dari nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada di sekolah. Ya, saya yakin nilai tanggung jawab, nilai kesopanan, nilai apalagi ya, saling menghargai itu sebenarnya sudah ada di sekolah Bapak Ibu. Kita hanya perlu untuk kayak dikatakan second contract gitu loh. Kita mau sekolah kita gimana, kita mau kelas kita gimana. Ya udah kita patuhi bersama. Kemarin itu Bapak dan Ibu di kelas, ketika sudah saya buat keyakinan itu, ketika saya katakan begini, kamu masih ingat keyakinan kita? Dia langsung merasa, dia langsung masukkan baju. Biasanya, kamu kenapa mengeluarkan baju? Makin dikeluarkan Bapak dan Ibu. Seperti kayak, mau apa gitu, kayaknya gitu kan. Kenapa? Karena dia merasa dia yang membuat keyakinan kelas itu, bukan dari saya. Karena itu sudah hasil kesepakatan gitu Bapak dan Ibu. Memang tidak serta-merta anak ini langsung berubah gitu ya. Ya memang ada prosesnya Bapak dan Ibu. Mungkin tidak terasa sekarang, mungkin akan terasa beberapa tahun kemudian. Tapi kalau kita tidak mencoba ya tidak akan pernah ada perubahan gitu. Nah ini tadi Bapak dan Ibu. Jadi dari keyakinan kelas itu diharapkan nanti 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini akan terwujud. Ya kan, kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka anak kita diharapkan nantinya menjadi anak yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang selanjutnya gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kesannya memang mudah. Kalau ngomong mudah kayaknya, tapi mengimplementasikan susah betul memang Bapak dan Ibu. Makanya saya katakan saya tidak akan pernah bisa berbuat kalau saya sendiri. Makanya di dalam guru penggerak ini tidak ada kompetisi, yang ada kolaborasi. Kalau ada yang ikut, kami senang Bapak dan Ibu. Semakin banyak, semakin senang. Kenapa? Karena tidak merasa sendiri. Next. Nah ini kaitannya dengan tadi Bapak Ibu, setiap anak. Kenapa setiap anak melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Misalnya dia mengganggu temannya, pasti ada tujuan tadi kan. Saya katakan ya dia ingin kesenangan, mungkin nengok temannya muka ekspresinya kesal, dia senang. Kan ada anak seperti itu. Atau sedang menggoda gurunya kadang supaya bapak dan ibunya kesal gitu kan, ada anak yang seperti itu. Jadi ada 3 teori motivasi perilaku Bapak dan Ibu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ada satu motivasi orang melakukan suatu perilaku. Contohnya, ketika Bapak Ibu ke kota, ke jalan raya, Bapak Ibu pakai helm, motivasinya apa? Ini saya kena sendiri sebenarnya. Pakai helm motivasinya apa? Takut kena razia, biar aman. Apa lagi? Biar tidak dirazia, ribet jadinya mau ke sekolah, jadinya kena masuk kantor polisi ya kan. Nah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, kita mau sekolah, kemudian ditilang, jadinya ke kantor polisi, nyaman nggak kita Bapak Ibu? Enggak kan? Jadi daripada digelandang ke kantor polisi bagus pakai helm. Nah ada kan yang motivasinya seperti itu. Ada yang takut hitam misalkan. Ada kan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian, kan kadang ada berangkat cepat biar nanti di apa namanya jadi guru paling rajin seperti itu. Nah, kita tidak tahu apa motivasi orang ya Bapak dan Ibu. Nah, motivasi yang saya sebutkan tadi itu adalah motivasi eksternal dari luar. Dia melakukan kalau gitu Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang ketiga yang disebutkan Ibu ini tadi untuk supaya aman, ya kan itu karena apa? Ya karena kesadaran memang dari dalam diri. Ya saya pakai helm memang untuk keselamatan diri saya, gitu. Ada yang senyum-senyum, iya, termasuk saya ya, iya. Nah motivasi seperti iya saya sengaja Bu contohnya helm, biar saya refleksi diri. Nah itu, jadi motivasi yang saya maksudkan tadi, orang yang memakai helm karena supaya keselamatan, itu motivasinya dari dalam dirinya, bukan karena takut Pak Polisi gitu. Dia malah senang menginjung Pak Polisi ya kan, tapi bukan untuk ditilang. Nah ini dihukum penghargaan. Nah Bapak dan Ibu kalau melihat ini kira-kira gimana? Kita selama ini merasa kalau kita kasih reward sama anak-anak itu baik, itu kan Bapak dan Ibu. Misalkan nanti kalau kamu nilainya tinggi, siapa yang nilainya tinggi nanti dapat hadiah, gitu kan? Salah satunya juga seperti piagam penghargaan diumumkan di depan dapat hadiah, gitu kan Bapak Ibu. Sekilas memang itu baik, tapi hanya berefek jangkanya pendek. Jadi terkadang anak-anak itu melakukan karena pernah anak-anak bilang, "Bu, kalau saya dapat jawab, saya dikasih apa?" gitu. Sebenarnya memang efeknya untuk jangka pendek bisa terkesan baik, tapi dia tidak menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Hanya jangka pendek aja dia rajin misalkan. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini tidak perlu lagi saya jelaskan. Mohon izin Pak, duluan nanti terlalu siap. Iya. Nah, bagaimana bentuk-bentuk programnya? Kan tidak boleh penghargaan gitu Bapak dan Ibu ya kan? Bisa seperti memberi pengakuan kepada setiap murid. Karena setiap murid itu memiliki potensi masing-masing Bapak dan Ibu. Belum tentu anak yang nakal itu dia tidak ada sisi baiknya. Karena saya yang menolong saya itu justru anak-anak yang kalau dibilang di kelas itu anak yang nggak bisa diam, gitu kan? Kalau saya pulang itu, "Bu, nggak bisa engkol ya?" Nah, dia langsung gercep gitu menolong, gitu kan? Nah, berarti kan dia ada nilai baik dalam dirinya, yaitu suka menolong, gitu Bapak dan Ibu. Jadi kayak anak TK itu kan dikasih penghargaan kan tidak satu. Misalkan si A, si rajin menolong, si B, seperti itu sering saya lihat seperti itu rewardnya Bapak Ibu. Jadi tidak berfokus kepada satu orang, karena dia nanti ada anak-anak ini yang dia merasa rendah diri atau ketika rankingnya jatuh dia down seperti itu. Kita nggak tahu apa yang dalam hatinya Bapak dan Ibu. Mungkin kita melihat dia seperti dia baik-baik aja tegar, tapi kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang dia rasakan. Dia sudah berjuang mati-matian, tapi ternyata dia rankingnya tidak sesuai dengan harapan, dia merasa kalah gitu Bapak dan Ibu. Itu ya. Nah, ini lanjut Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah bahas. Nah,
di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nih ada 5. Sebenarnya ini ada videonya, cuma saya nggak bawa aja, nggak tahu durasinya berapa. Jadi yang pertama, posisi kontrol itu kita sebagai penghukum, kemudian 2 pembuat rasa bersalah, kemudian teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Coba saya tanya Bapak dan Ibu, Bapak di posisi yang mana? 1. Saya juga pernah di posisi penghukum Bapak dan Ibu. Pembuat rasa bersalah juga pernah. Teman juga pernah. Pemantau. Yang saya nggak pernah itu manajer. Yang nggak saya. Ternyata posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisinya sebagai manajer. Jadi kita tidak menjudge. Kamu terlambat lagi, tiap hari terlambat lagi. Pertama kita tanya dulu. Iya. Kita tanya dulu Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita selama ini kita tahu posisinya kita di mana-mana. Saya nggak dulu Bapak dan Ibu loh. Saya juga merasa saya posisinya di mana. Saya juga pertama-tama juga merasa saya pernah juga sebagai penghukum. Ya. Kita kadang menghadapi anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda. Bapak Ibu memang menguras emosi. Ya kadang kita sedang stabil, oke sabar. Ketika kita sedang lelah mungkin bisa tersulut emosi. Ya kan Bapak dan Ibu memang sering seperti itu. Iya, manusiawi Bapak dan Ibu. Itu juga tidak diperlukan. Yang penting kita mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, ini saya saja diseminasi budaya. Nah ini ada beberapa kegiatan Bapak dan Ibu. Coba kita kelompokkan dia. Kegiatan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau dia peraturan berarti temannya hukuman. Kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dia konsekuensi. Sekarang yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman. Setuju? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid, kita hampir sepakat berarti ya sampai di sini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena sudah melanggar keyakinan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Sepakat kita ya Bapak Ibu. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Untuk tidak menggunakan sepatu, salah itu ya. Dia disuruh lepas sepatu karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembicaraan PJOK. Hukuman. Jadi dari sini kita sudah sepakat Bapak dan Ibu. Apa sih beda hukuman dengan konsekuensi? Kan anak-anak sama juga melakukan kan? Bedanya kalau peraturan itu anak itu dipaksa gitu loh Bapak Ibu. Kalau konsekuensi dia merasa, oh saya numpahkan minuman teman, jadi saya harus lakukan karena sesuai kesepakatan. Keyakinan dia merasa gitu loh Bapak Ibu. Pemikirannya seperti dia memang kelihatannya sama aja begitu ke Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ada perbedaan dirasa. Ketika Bapak suruh anak Bapak dijemur di tiang bendera, menurut Bapak anak itu sakit hati enggak? Saya yakin dia sakit hati. Dan itu terbawa loh Bapak dan Ibu. Apa yang menyakiti hati kita itu terbawa sampai kita usia setua ini. Saya yakin Bapak Ibu masih mengingat momen saat di SMP yang mengesankan. Misalkan nih, waktu di SMP ada guru yang begini, kita bukan pintar maksudnya kita tuh masih ingat, saking berkesannya gitu loh Bapak dan Ibu. Itu maksudnya. Nah, hal-hal seperti itu membekas di hati anak. Itu yang kita hindari Bapak dan Ibu. Oke, sekarang kita sudah sepakat ya. Dan untuk yang ini, saya harus laju ya Bapak.
Harusnya 1 jam. Nah ini dia perbedaan hukuman dengan konsekuensi atau restitusi. Nanti dijelaskan apa itu restitusi. Jadi ini perbedaannya. Hukuman itu membuat identitas gagal pada anak Bapak dan Ibu. Jadi seperti yang tidak kita harapkan. Karena memang kesadarannya hanya sebatas karena terpaksa. Kalau konsekuensi kan memang dari hatinya, motivasinya intrinsik. Itu yang ingin kita bangun Bapak dan Ibu. Intinya pada desiminasi saya ini, motivasi intrinsik dari siswa itu kan tidak serta-merta, oh anak langsung sadar, tidak Bapak Ibu. Dia harus dibentuk, harus dibuat kegiatan yang secara konsisten seluruh warga sekolah secara bersama-sama mempraktekannya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita perlu kolaborasi. Nah ini tadi yang saya katakan, ketika anak melanggar keyakinan kelas gimana Bapak dan Ibu? Nah ini dengan cara restitusi namanya. Apa itu restitusi? Nah restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi kita di restitusi ini membantu anak untuk memperbaiki kesalahannya. Gimana cara memperbaikinya? Contohnya misalkan anak pada hari Senin kan tidak pakai dasi. Kamu, Budi, kenapa tidak pakai dasi? Tertinggal Bu, karena saya buru-buru. Tentu pasti mungkin dia menjawab begitu. Nah kita kalau restitusi itu nggak langsung memponis, sana berdiri seperti itu, tidak. Tetapi di restitusi kita tanya, kamu itu walaupun tidak apa-apa, setiap manusia pasti memiliki pernah melakukan kesalahan. Seolah-olah kita tuh merangkul pada Ibu gitu, merangkul dulu. Bukan berarti kita membiarkan, nanti kita ada tahap selanjutnya. Nah, apa alasan kamu kenapa bisa tertinggal dasinya? Pasti nanti dia mengungkapkan semuanya. Saya terlambat bangun, saya buru-buru Bu, seperti itu. Gitu. Jadi tidak langsung memponis ya Bapak Ibu. Jadi tujuan restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki kesalahan. Seperti itu. Jadi dia sifatnya kolaborasi. Jadi kamu gimana caranya supaya dasinya tidak tertinggal lagi? Tentu kita tanya, di rumah ada siapa? Ada ibu, misalnya dia menjawab. Nah bisa tidak ibumu nanti mengingatkanmu supaya membawa dasi? Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini tadi yang saya katakan, apa itu restitusi? Ciri-cirinya, restitusi itu bukan menebus kesalahan. Kan itu selama ini kamu udah berbuat salah ini, jadi kamu harus berbuat ini. Tidak, restitusi itu belajar dari kesalahan. Kita Bu yang membimbingnya dengan cara kolaborasi. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Tawaran kan kita panggil anak itu, bagaimana cara kamu supaya kamu tidak dasinya tidak tertinggal lagi. Itu seperti itu. Kita cari solusinya bersama Bapak Ibu kalau di restitusi. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri kita, Bu. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara itu, sebagai guru itu kita fungsinya itu menuntun Bapak dan Ibu, bukan menuntun. Anak-anak itu sudah terlahir sesuai dengan potensinya masing-masing. Tugas kita hanya menuntun lakunya, menebalkan lakunya. Jadi di dalam diri anak itu kan ada potensi baik dengan potensi buruk. Nah tugas kita adalah menebalkan potensi baiknya supaya yang buruknya samar. Seperti itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar dalam seseorang melakukan tindakan. Kayak tadi anak yang baru berbekal. Kenapa kok dia suka berbekal? Ternyata dia lapar. Ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidup namanya. Karena dia di rumah mungkin tidak dibuatkan sarapan oleh orang tuanya. Banyak anak kita Bapak dan Ibu permasalahan yang satu ini. Karena kan permasalahan di keluarga kita ini sangat kompleks, sangat banyak sekali. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik karena dia sifatnya itu saling bertukar curah pendapat. Jadi kamu gimana? Iya dengan siswa. Jadi siswa itu bukan kita anggap orang yang tidak berkuasa, kita yang berkuasa, bukan kayak gitu. Bapak dan Ibu. Jadi memang
kita harus berkolaborasi dengan anak-anak supaya kita bisa memahami dia. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Makanya kita tanyakan lagi, keyakinan apa yang dia langgar ketika dia melanggar suatu aturan misalnya. Keyakinan apa yang kamu langgar? Misalnya dia membuang sampah sembarangan, kan kita tanya, keyakinan apa yang kamu langgar? Tanggung jawab. Dia harus jawab kayak gitu karena sudah dibuat. Bukan tidak membuat kotor, Bu, bukan itu. Tanggung jawab. Dia tahu kalau kebersihan itu merupakan tanggung jawab dia. Itu maksudnya Bapak itu menumbuhkan dalam diri anak itu tadi nilai-nilai agar tertanam pada dirinya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan gitu. Karena pada dasarnya kita Bapak dan Ibu lebih suka diperlakukan secara baik sebenarnya daripada dengan ancaman. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena dia tidak dipermalukan Bapak dan Ibu, jadi dia akan kembali kepada kelompoknya. Kemudian dia berusaha untuk mematuhi keyakinan kelasnya. Kalau dia dipermalukan, dia akan tidak mau lagi biasanya. Kalau keyakinan kan kelas kita cari solusi. Jadi gimana ini kamu maunya? Seperti itu. Lanjut. Ini sudah ya, tadi sebenarnya masalah yang sudah dulu saya jelaskan. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini juga sudah saya jelaskan tadi. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Secara apa tadi sudah saya jelaskan. Contoh salah satunya, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, dia di situ hanya bunyi tanggung jawab. Anak-anak tidak tahu tanggung jawab ngapain aja. Kenapa kok tahu tanggung jawab itu kan sifatnya umum? Karena kita membuatnya sudah berdasarkan kesepakatan bersama yang kemudian ditandatangani dan dipublish. Terserah mau dia buat baleho, mau dia buat kayak pakai kertas warna-warni, ditempel seperti itu. Dan seterusnya begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan. Kenapa anak melakukan A? Kenapa anak melakukan B? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Kalau kelima ini tidak terpenuhi, itulah yang terjadi Bapak dan Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya tadi. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kadang ada anak yang cari perhatian kan Bapak dan Ibu dengan bertingkah, yaitu dia memang mencari perhatian. Kemarin barusan ada Bos Julia yang baru baru diproses. Sebenarnya dia mungkin ya senang dengan teman, tapi caranya salah. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Nah, anak-anak ini Bu, kadang-kadang nggak suka kalau kita paksa. Pokoknya tugasnya harus clipping. Kadang ada anak yang suka dia buat video, voice note, atau misalkan video. Anak-anak sekarang kan sebenarnya canggih loh Bapak Ibu. Kita kadang memberi tugas pada mereka, begini tuntutannya. Ternyata dia bisa melakukan di luar ekspektasi saya. Saya pernah suruh buat video bioteknologi. Yang saya yakin ya paling sederhana lah, video dikirim ke saya mentah gitu. Ya ada juga yang itu mentah dikirim ke saya, ada yang nampak panci bolong. Tapi ada juga ternyata dia macam YouTuber gayanya Bu. Saya sampai anak ini ternyata padahal di dalam kelas dia pendiam Bapak dan Ibu. Kan ternyata dia di situ bisa mengekspresikan dirinya gitu. Kemudian yang keempat, kesenangan. Ini tadi juga mencari temannya. Senang lihat temannya kesal. Gitu kan? Ada anak-anak yang seperti itu Bapak dan Ibu. Yang terlima, kekuasaan. Ini tadi di dalam kelas itu pasti ada anak yang merasa sok hebat, senang ketika dia ditakuti teman-temannya. Teman-teman saya takut semua, saya nggak ada yang berani tegur. Andalannya lapor ke wali kelas, biasanya begitu. Ada, kenapa? Dia butuh merasa berkuasa. Itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, yaitu hal-hal demikian sering terjadi pada anak-anak kita khususnya. Pada kita juga sebenarnya Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi yang saya katakan
langkah restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Pada tahap ini kita mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah, termasuk ibu. Jadi dia nggak merasa dipojokkan loh, bapak dan ibu, anak-anak itu gitu. Dia yang salah, kita enggak. Ibu juga pernah salah. Gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, kita ucapkan itu supaya dia tidak merasa dia orang paling buruk. Oh, saya sudah melakukan ini, pasti itu mencap saya begitu. Ada anak model begitu, bapak dan ibu. Kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah. Kita tanya alasan dia, bapak ibu, kenapa dia terlambat. Kita tanya alasan kenapa dia tidak mengerjakan PR. Gitu. Kenapa dia kok ganggu temannya? Seperti itu. Kemudian langkah terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, dari perbuatan kamu, menurut kamu keyakinan apa yang kamu langgar? Kita tanyakan gitu. Pasti dia kalau memang keyakinan kelasnya itu memang dibuat bersama, dia tahu keyakinan apa yang dilanggar. Tanggung jawab Bu, misalnya dia pasti tahu. Kalau memang dibuat secara bersama dan dikode ya waktunya ya. Ini dia tadi menstabilkan identitas. Tahapannya seperti tadi Bapak Ibu. Kita merasa kayak merangkul dia dulu. Ya kan, biasanya guru berkata berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Biasa kita seperti itu dulu. Itu tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Misalnya kita lihat kamu udah datang ke sekolah, udah syukur loh. Walaupun misalkan tidak bawa topi misalnya kan, bisa jadi dia memilih tidak datang karena takut. Ya kan, kita apresiasi dulu Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga kita tanya keyakinan kelas. Menurut kamu keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang kita langgar? Nah, nanti dia jawab ini Bu. Nah, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Gitu. Nah, disitulah guru dan siswa sama-sama mencari solusi. Misalnya di rumah ada siapa? Kita tanyakan, ada Bapak dan Ibu. Bisa nggak Bapak dan Ibu mengingatkannya? Dia kan jawab. Mulai kapan kamu bisa melakukan itu? Kita lihat ke depannya. Jadi nggak sampai saat itu aja memang Bapak dan Ibu. Kita perhatikan terus progresnya. Nah, sepertinya memang cukup sekian Bapak Ibu diseminasi saya tentang penerapan budaya positif. Ini hal kecil yang diseminasi. Ini hal kecil yang sudah saya buat di kelas, yaitu membuat kesepakatan. Mereka semangat Bapak Ibu membuat kesepakatan, padahal itu sebenarnya mirip aturan sebenarnya, tapi sedikit berbeda Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengalaman kami ketika ikut grup menggarap. Mungkin demikian diseminasi kali ini tentang budaya positif. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus dulu. Terima kasih kepada Ibu Suryani. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan bagaimana hasil yang beliau peroleh selama mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Rokan Hilir. Nah, mungkin setelah pemaparan yang cukup panjang tadi, ada beberapa hal yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu. Kami persilahkan jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ibu Suryani tentang kolaborasi menumbuhkan motivasi dalam hal peningkatan nilai-nilai kebajikan untuk para siswa. Pertanyaannya, apakah antara hukuman, disiplin pada siswa termasuk bagian dari kebiasaan positif yang harus ditegakkan? Hukuman termasukkah bagian dari, paham kira-kira pertanyaan saya?
pemberian hukuman para siswa, apakah termasuk bagian dari budaya positif? Budaya positif. Iya, terima kasih buat Pak Amin atas pertanyaannya. Jadi mau langsung dijawab atau nanti ada sekalian? Enggak apa-apa, langsung dijawab aja. Kayaknya udah gampang. Ya, terima kasih Pak Amin atas pertanyaannya. Ini sangat memang realistis memang, karena memang ada perubahan dari peraturan ke keyakinan, kemudian hukuman ke konsekuensi. Sebenarnya bukan yang lalu itu salah, tidak. Dalam penjelasan saya, memang judulnya budaya positif, tapi saya tidak pernah sekalipun menyebutkan budaya negatif di sekolah. Jadi apa yang sudah terjadi itu bukan sesuatu yang harus dipersalahkan, tetapi pendidikan itu kan dinamis gitu loh. Jadi anak-anak yang dulu dengan sekarang itu beda. Apalagi anak sekarang kan terkena dengan sebutan generasi strawberry. Strawberry itu bapak ibu cantik, kalau dipegang bonyok. Anak kita kan kayak gitu. Nasihati kena mental katanya. Ya kan? Begitu. Katanya manja gitu kan bapak. Bukan tidak ada hukuman bapak Pak Amin gitu. Awal untuk menumbuhkan disiplin positif itu tadinya kan dengan membuat keyakinan kelas. Kalau dalam lingkup kelas, kemudian kan membuat keyakinan sekolah, begitu kan. Nah, keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu kan dibuat dengan curah pendapat antara kita dengan anak. Kita mau gimana kelas kita? Bapak kan mungkin udah berbuat seperti itu, saya yakin tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, gitu kan? Bapak dan anak kita sepakat, gitu. Jadi, nah itu yang dipublish. Nah, ketika dalam pelaksanaan ada anak yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas, ada konsekuensinya, Bapak Amin. Jadi kalau di keyakinan kelas ini konsekuensi, gitu. Sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman, sesuatu menyakitkan harus terjadi. Misalnya, kamu lari lapangan karena nggak kerjakan PR, itu kan? Kalau konsekuensi nih Bapak, kita tetap memperbaiki anak itu, tapi dengan cara sesuai dengan kesepakatan. Kita perbaiki kesalahannya. Kayak tadi, ada anak yang menumpahkan minuman temannya. Kalau kita marah kan? Kita hardik, kamu ini gitu, tapi kan tidak, itu tetap konsekuensi. Konsekuensinya apa? Dia harus membersihkan. Jadi maksudnya Pak, hukumannya yang membersihkan itu, gitu. Itu maksudnya, bukan tidak ada hukuman. Memang kalau dalam keyakinan kelas itu kita menyebutkan keyakinan, karena keyakinan itu dasarnya dari nilai-nilai yang ada di sekolah. Kalau hukuman itu berasal dari satu pihak sekolah membuat, kemudian anak harus mematuhi. Kalau keyakinan tidak, nilai apa yang ada di sekolah kita itu kita sepakati secara bersama-sama, kita praktekkan. Kalau ada yang melanggar, ada konsekuensinya itu Bapak. Itu maksudnya Bapak, bukan gimana ya? Kalau hukuman itu kan sifatnya itu tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita ini mau membangun identitas sukses kepada anak, maksudnya Pak. Kalau dia hukuman, anak itu pasti rendah. Seperti itu, saya yakin. Memang saya tidak ada menyebutkan budaya yang kemarin salah, negatif, tidak ada. Kita memang di kurikulum merdeka ini kan kita patokannya kan konsep belajar dewasa ya gitu. Bahwa anak merdeka, bahwa tugas kita adalah menuntun bukan menuntut. Kita terima anak kita berbagai macam, sama seperti petani yang dikasih benih, tugas dia apa? Benihnya nggak bagus, tukarlah, kan tidak begitu. Dia tumbuhkan, bagaimana cara menumbuhkan benih itu? Ya dengan dirawat, begitu juga kepada anak. Jadi kita diibaratkan petani Bapak dan Ibu. Ada yang bijinya bopeng, ada yang bijinya ribut, kan gitu Bapak dan Ibu. Kita terima itu. Itu Bapak, semoga bisa memuaskan Bapak. Nanti kita kolaborasi lagi, saya ini waktunya sudah terbatas. Mungkin kepada Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin dipertanyakan.
Dari Ibu sudah ya, Pak? Saya masih sebenarnya. Nggak apa-apa. Saya tidak bertanya. Tidak apa-apa, Pak. Masukan saja. Iya, nggak apa-apa. Tolong sampaikan. Nggak usah pakai itu dengan lah. Tolong sampaikan kepada seluruh instansi yang ada di Indonesia. Ya, contoh ini kan tidak boleh ada hukuman, yang ada kesepakatan kan gitu kan. Yang konsekuensi ya kan artinya kesepakatan. Dan kan cara kolaborasi. Nah, tolong misalnya begini, seperti di sekolah kita sendiri, saya masih menjumpai umpama misalnya pada hari Senin pada satu upacara itu ada dikatakan semacam razia, anak yang tidak pakai atribut, anak yang tidak pakai topi lengkap, apa segala macam dasi dan sebagainya, tolong itu hilangkan teknik hukuman. Jadi nggak ada lagi hukuman di situ. Tinggal disusun bagaimana kolaborasinya untuk menyusun sebuah konsekuensi tadi. Bentuk keyakinan ya. Jadi tidak ada sistem hukuman di situ. Apalagi yang sifatnya menjurus pada kekerasan. Itu satu yang itu untuk skop yang tingkat sekolah. Mana tahu nanti Ibu bisa menyampaikan ini kepada tingkatan yang lebih tinggi dari pembimbing-pembimbing Ibu yang ada. Seperti lagi secara umum di masyarakat. Ini kita kan di sekolah ini sifatnya kan mendidik anak. Kita sifatnya mendidik anak untuk menumbuh kembangkan sifat atau sikap yang baik kan begitu. Tapi kita melihat kenyataan di lapangan, di masyarakat secara umum, contoh dalam institusi kepolisian misalnya, itu juga mereka ketika kita melanggar sebuah peraturan, tolong jangan ada sampai jatuh hukuman yang menyakitkan atau bahkan ada hukuman mati. Itu tidak ada lagi karena itu berupa sifatnya hukuman bukan konsekuensi. Nah, tolong itu kalau bisa disampaikan ke masyarakat secara umum, ke instansi-instansi yang ada. Baik, Bapak. Saya tanggapi sedikit ya. Jadi, nah kalau yang Bapak sampaikan, ya nanti saya jadi bahan masukan saya. Nah, yang Bapak sampaikan untuk yang hukuman mengenai sanksi di instansi kepolisian atau di sekolah kedinasan, itu ranahnya sudah berbeda. Jadi dalam mendidik anak kita ada namanya perkembangan jiwa. Jadi ada 0,8 kita bagaimana cara mengatasinya. Nah ranah kita adalah wiraga wirama yaitu dari 9 sampai 16. Nah, jadi cara penanganannya ya sesuai konsep Ki Hajar Dewantara. Yang kalau Bapak sampaikan itu memang sudah ranahnya lain Bapak dan Ibu. Yang di di instansi kepolisian itu kita semua sudah manusia yang secara sadar ya seperti itu. Kemudian untuk kedinasan yang kayak sifatnya semi militer. Nah, itu yang masuk ke situ kan sudah manusia, tingkatan jiwanya sudah berbeda dengan anak-anak yang kita didik. Kita sekarang ini kayak menumbuhkan benih loh Bapak dan Ibu. Bapak. Jadi bukan menghilangkan hukuman. Jadi hukuman mungkin di pihak kepolisian itu artinya beda lagi. Kalau konsep pendidikan itu tidak seperti itu Bapak. Jadi nggak bisa nggak apple to apple membandingkan antara tahapan kita yang kita didik itu kan anak. Jadi kalau saya perhatikan secara teori itu dari kurikulum yang lama sampai kurikulum yang sekarang itu kita terlalu terlalu muluk dalam teori gitu ya, terlalu muluk dalam teori. Dalam prakteknya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat sulit. Contoh tadi misalnya seperti memberikan satu sanksi ataupun hukuman kepada siswa, itu anak kita itu nggak semuanya bisa kita rangkul. Ada satu anak itu yang mungkin memang butuh penanganan khusus yang sekali waktu dia membutuhkan satu kekerasan dari kita itu. Jadi itu cara mengatasinya itu gimana kita selaku seorang guru? Betul ya Pak, yang Bapak katakan kita akan menjumpai hal-hal seperti itu. Maka saya katakan secara teori kelihatan mudah, tetapi penerapannya memang mungkin akan sulit. Sudah saya katakan sendiri, saya tidak akan pernah bisa berbuat kalau sendirian. Dan efeknya mungkin tidak terasa sekarang Bapak. Kita buat seperti itu langsung besok berubah, tidak. Dengan tradisi yang sudah ada seperti itu, bahkan kita melihat guru yang killer ditakuti, nurut, itu kan Bapak Ibu, Pak Ahmad maksudnya. Betul. Tetapi yang diinginkan
diinginkan di dalam budaya positif ini adalah menumbuhkan motivasi dalam diri anak itu maksudnya Bapak. Jadi kalau udah dari dalam anak itu pasti dia mau melakukan. Memang tidak mudah, saya akui, saya tanya sama Bapak loh, sama Bapak instruktur nasional, Pak, anak tuh banyak, kita harus memahami potensinya satu-satu. Saya tanya seperti itu. Ya memang ini sudah tugas kita loh Bapak, kita sudah di dalam ini. Mau nggak mau kita menerima bibit yang saya bilang tadi. Dapat bibit jelek ya kita pelihara. Bagaimana supaya tumbuh lakunya dengan baik gitu. Memang tidak mudah, saya tahu yang Bapak bilang, saya juga merasakan dan saya juga mengalami dan saya juga pernah mendukung. Macam tadi yang Ibu sampaikan itu kan ada misalnya kita mau sampai kesepakatan ya. Kita mau belajarnya mau seperti apa. Itu juga sudah saya lakukan. Kita mau belajar seperti apa. Kita mau duduk aja atau mau belajar. Ya udah duduk aja Pak. Mintanya seperti itu. Kesepakatannya yang apa Pak? Ya oke lah. Oke, nanti terlalu banyak permasalahan dalam pendidikan. Iya benar Bapak, dan itu bukan masalah kita aja loh, secara nasional semua. Kami kan ikut kegiatan ini kalau dalam lingkup instruktur itu kami bukan hanya dari Rokan Hilir, semua bergabung dan permasalahannya sama Bapak Ibu. Anak-anak kita sudah mengalami apa namanya kemerosotan moral Bapak di lingkungan. Ya. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih waktunya, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi acara kita pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Suryani SPD, calon penggerak Angkatan 7 Kabupaten Rokan Hilir. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Pak Arif kan sekolah pernikahan ya kan. Iya, tidak apa-apa. Ini pengawasnya ini gurunya gitu loh. Pengawas apa gitu? Ada kurang santai. Aku bilang bahasa Sunda. Ini terus deh. Nih. Cantik. Ini. Tapi ini kok. Pakai sandi kau. Besok dapat tugas. Masih sedih. Ini loh. Ini jauh lagi. Ini apa? Ganjel. Itu dah. Udah. Selesai Pak. Oh, udah Pak. Nah. Udah Pak. Iya. Ini dipakai Pak? Anu, udah pakai ini apa ini? Pakai sandi kau. Besok dapat tugas. Masih sedih. Ini loh. Ini jauh lagi. Ini apa? Ganjel. Itu dah. Udah. Selesai Pak. Oh, udah Pak. Nah. Santai, ku tetap santai, mati hidup, tak ada orang baik yang baik, bukan lebay.
Seraya membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu sedikit pengantar dari program IKN, rupanya secara mendadak menyelempit suatu kegiatan yang namanya literasi numerasi, ya. Kemudian untuk IKN ditekankan betul, seharusnya awal-awal, tapi kalau awal-awal itu kemarin workshop banyak ya, yaitu pendidikan anti narkoba dalam bentuk implementasinya, bagaimanakah caranya. Sebab ini merupakan suatu kajian dari Dinas Pendidikan Provinsi ke Kabupaten, ya. Namun demikian kepada Bapak dan Ibu, guru di SMP negeri di lingkungan Basira ini ada 2 sekolah yang sudah IKN, ya. Maka kami kerjasama dengan Pak Pengawasnya untuk menyatu sebelum besok, kan besok, karena kami bilang dengan Pak Pengawas itu Bapak Haji Samian, kalau kita besok di waktu semester 6 ini kasihan sekolah. Kalau memang kita jadwalkan minggu ini atau minggu besok, kenapa? Karena di semester 6 ini berjalan rupanya sudah mendekat bulan Ramadan. Nah, jadi Bapak Kepala Sekolah atau guru perlu happy, nanti mungkin ada kegiatan lain. Toh nanti kalau ada dinas ini sudah jalan daripada besok numpuk-numpuk, ya. Nah, apa yang menjadi informasi terbaru langsung kita sampaikan ke sekolah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah jumpa, kemudian nanti tolong kita simak bareng-bareng ya. Namun demikian ada mohon izin dari teman pengawas kami yaitu Bapak Haji Samian. Kalau memang bisa hadir ya hadir, kalau tidak sebenarnya hadir. Cuma minta izin dan mohon maaf karena beliau sedang kondisi kontrol kesehatan ya. Tadi mau WA, kami baru menghidurnya ya. Pak kemarin aja aturan kebagian siap-siap nggak bisa. Jadi saya sendiri berangkat ya pagi setelah subuh berangkat grimis. Kemudian selama perjalanan berangkat grimis, di kantor masih grimis, pulang grimis lagi sampai malam grimis lagi. Ya itu memang ya diarahkan. Ternyata tidak ada yang menjaga, ya. Nah kalau tidak ada yang menjaga, kalau main bola. Alhamdulillah kegiatan kita pada siang hari ini telah selesai. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pengawas kita atau pemateri pada hari ini. Semoga kami terutama dari SMP Negeri 1 Bagan Sinambah dan SMP Negeri 2 Bagan Sinambah beserta Bapak dan Ibu gurunya yang semangat pada siang hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan Bapak pemateri tadi atau Pak Rusdi Nanjar SPD semoga dapat kita jalani atau kita laksanakan kepada anak didik kita demi memajukan putra putri bangsa kita, terutamanya atau khususnya di Bagan Sinambah Raya ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar Pak Rusdi Nanjar, mungkin layanan kami kurang memuaskan atau terdapat kekurangan sana sini, kami mohon maaf dan semoga Pak Arus datang tadi selamat, pulang nanti juga selamat sampai tujuan, jumpa dengan keluarga juga beserta Bapak dan Ibu guru sampai ke tujuannya masing-masing dengan selamat dan sehat selalu. Dan juga kita semoga diberi kesehatan dan semangat yang kuat untuk memberi materi terhadap anak didik kita. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ibu Yani telah berdiri di depan kami yaitu selaku guru penggerak. Menurut saya cukup bagus dan juga menambah wawasan bagi kami.
terutama salut kepada Bu Yani telah mengajarkan beberapa topik perihal tentang anak didik kepada kami. Di sini kemarin saya juga telah mengetahui bahwasanya dari SMP Negeri 2, juga SMP Negeri 1, juga para pengawas dan juga ada beberapa siswa yang telah hadir di sana. Saya melihat langsung memang sangat luar biasa. Terima kasih atas info paparannya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasa kitanya, bisa potensi yang baik itu berkembang kepada sesuai dengan lingkungan. Pendidikan ya akan menjadi orang yang punya nalar berpendidikan. Itu tadi yang Pak Aman bilang apa tuh? Saya contohkan itu lanjaran. Karena ini bibit ini bisa saja bibit itu ada dua kemungkinan, bibit yang sudah aslinya tapi bibit yang sudah dipengaruhi oleh orang lain. Pak Aman petani, tetangganya petani, sama-sama punya bibit jagung. Tapi karena ada unsur tadi ketidakberesan dalam pemikiran, kalau dalam apa tuh ya istilahnya tuh, kalau dalam proses sosial itu kalau persaingan tidak sehat tuh disosiatif apa namanya, ya kan? Terjadi dasarnya apa? Udahlah kita jual juga tuh bibit dari saya, tapi aku rendam dulu dengan air panas, kualitas tetap sama, tapi udah direndam. Makanya kalaupun ditanam oleh mereka kan nggak sesubur yang kita, bahkan mungkin mati. Nah setelah hidup pun berpengaruh tadi. Kalau ada lanjaran seperti kacang kan, tadi bisa contohkan, kita pengen cepat nggak bisa karena itu udah ada nalurinya, ada ukurannya kan. Kacang itu misalkan dalam sekian minggu akan segini. Kita paksa kita cabut, terus kita paksa tinggikan, ya nggak bisa. Artinya apa itu? Step by step, perkembangan anak juga step by step, sesuai dengan umur, sesuai dengan tingkatan pendidikan, sesuai dengan wawasan yang dia miliki kan gitu. Kalau saya pelajari itu, karena saya di situ di Usuluddin, filsafat pendidikan itu ada, terus filsafat Islam juga ada, filsafat. Saya Susilawati, guru SMP Negeri 1 Bagan Sinembah Raya. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Suryani SPD yang saat ini sedang mengikuti pelatihan guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Rokan Hilir. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Suryani, saya merasakan banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah semakin memahami budaya positif, terutama mengenai kesepakatan, mengenai keyakinan. Selama ini yang ada di benak kami, terutama saya, adalah yaitu hukuman kepada siswa. Ternyata banyak hal yang harus kita pahami sebagai guru, terutama mengenai budaya positif terhadap siswa, terutama mengenai budaya positif terhadap siswa. Nah, jadi kami sebagai guru menyadari banyak hal yang perlu dipelajari, dan mengenai literasi, bagaimana kita mengharapkan literasi kepada peserta didik jika kita sendiri tidak mau terus mengupgrade diri mengenai pendidikan di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nabila Safitri dari kelas 92, bersekolah di SMP Negeri 1 Bagan Sinembah Raya. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan pendapat saya tentang membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas akan tercipta kerukunan dan keharmonisan bagi warga sekolah, agar tercipta ketertiban di kelas atau sekolah. Dengan membuat keyakinan kelas, kita akan belajar bertanggung jawab dan melaksanakan dengan baik. Contohnya, kemarin di kelas saya membuat keyakinan kelas seperti melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab dan tidak mengganggu teman satu sama lain dalam proses pembelajaran. Setelah membuat keyakinan kelas, kami menuliskan di kertas dan menempelkannya di majalah dinding kelas, agar kami ingat bahwa kami telah membuat keyakinan kelas tanpa paksaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Alfaroja dari kelas 91 bersekolah di SMP Negeri 1 Basira. Saya senang adanya keyakinan kelas karena kami dapat berlatih dan menerapkan kedisiplinan serta nilai-nilai kebijakan di dalam kelas. Harapannya kami bisa menjadikan kesepakatan kelas dengan baik. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.